warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Yun Syafira Rosli dengan NIM 2004 502029 dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Bimbingan dan Konseling kelas C. Adapun yang ingin saya sampaikan yakni dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19, banyak kendala yang dihadapi guru sebagai pendidik dan pengajar. Pembelajarannya semua tatap muka atau luring akibat pandemi tersebut berubah dengan banyak dilakukan secara online atau daring. Adapun kendala dalam pembelajaran daring seperti lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet, termasuk kuota internet murid minimalis. Media pembelajaran yang digunakan para dominan monoton dan membuat para murid merasa jenuh atau bosan. Kemudian, pembelajaran dominan belum interaktif, karakter ataupun perilaku para murid sulit dipantau. Pembelajarannya cenderung tugas online, tugas diberikan kepada murid menumpuk kendala lain, penyerapan materi, pelajaran sangat minimalis, dan penilaian yang dilakukan guru berupa penilaian harian atau PH, penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS, termasuk ujian sekolah atau US. Kurang berintegritas. Sebagai seorang guru, harus mencari berbagai solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Adapun alternatif solusi yang dapat ditempuh yaitu lokasi di dekat lingkungan rumah yang sulit terjangkau jaringan internet untuk sementara pindah lokasi yang terjangkau jaringan internet. Apabila minimalis kuota internetnya diatasi, bergabung dengan temannya yang punya wifi di rumah maksimum 3 siswa dan mematuhi protokol kesehatan cegah COVID-19 berikutnya. Digunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga siswa tidak jenuh. Diupayakan menggunakan media daring variatif yang biasanya untuk interaktif. Apabila menggunakan media daring yang bisa live, misalnya Zoom Meeting, Google Meet, webinar, atau lain-lain, agar karakter atau perilaku para murid relatif terpantau. Solusi berikutnya, materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya sehari sebelum sudah diberikan kepada siswa untuk dibaca terlebih dahulu. Ketika guru menjelaskan materi, para murid dominan bisa lebih memahami. Bila masih ada kesulitan bisa ditanyakan. Tugas yang diberikan ada batas waktu untuk mengumpulkan dan dinilai kemudian. Mengumpulkan tugas tidak terlambat. Bila tugas sudah diterima segera dikoreksi atau dinilai dan hasilnya segera diinfokan kepada para murid. Dengan media daring atau variatif dan dominan live akan mampu menyerap materi pembelajaran mendekati optimal. Terakhir, memanfaatkan media daring yang variatif dan dominan live akan bisa dipantau terus-menerus perilaku siswa selama mengikuti kegiatan penilaian. Caranya dengan menghidupkan kamera media daring yang digunakan sehingga kejujurannya dapat dipantau mendekati baik. Akan lebih baik apabila pada pembelajaran dan penilaian dengan melibatkan orang tua atau wali murid bisa membantu mengawasinya dengan baik di rumah masing-masing. Pembelajaran daring sebenarnya sudah dilakukan beberapa pendidik di Indonesia sebelum masa pandemi COVID-19. Tetapi pembelajaran daring mulai banyak kita dengar saat terjadi wabah COVID. Karena dunia pendidik harus melakukan pembelajaran lewat online. Pembelajaran daring pada dasarnya adalah pembelajaran yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi virtual yang tersedia. Meskipun melalui digital dan tidak tatap muka, pembelajaran daring harus tetap memperhatikan kompetensi yang akan diajarkan seperti saat di sekolah. Guru harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Oleh karena itu, pembelajaran daring bukan sekadar memindah materi melalui media internet, bukan juga sekadar memberi tugas dan soal-soal melalui aplikasi sosial media. Pembelajaran daring harus direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi sama halnya dengan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Media pembelajaran juga harus diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran daring. Guru harus menggunakan media pembelajaran yang tepat saat pembelajaran daring. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses pembelajaran. Sebagai contoh, guru menggunakan media video saat memberikan contoh penyelesaian soal matematika. Maka dalam pembelajaran daring pun harus dipergunakan oleh guru. Pendekatan dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan virtual. Tidak semua metode konvensional bisa dilakukan dalam pembelajaran daring.
Maka dari itu harus dimodifikasi terlebih dahulu supaya pembelajaran itu dapat dengan mudah dimengerti oleh peserta didik. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dapat menjadikan siswa menjadi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Melalui pembelajaran daring, siswa akan fokus pada layar laptop maupun HP menyelesaikan tugas maupun mengikuti diskusi yang sedang berlangsung. Ketika pembelajaran berlangsung, tidak ada interaksi atau pembicaraan yang tidak perlu dan tidak penting. Semua yang didiskusikan merupakan hal yang penting untuk menuntaskan kompetisi yang akan dicapai. Siswa akan belajar dengan baik apabila ketika mereka berkonsentrasi dengan apa yang dipelajari. Melalui pendapat ini dapat dilihat bahwa pembelajaran daring memiliki keunggulan dalam membangun pengetahuan dan pemahaman siswa. Melalui pembelajaran daring, siswa lebih mandiri dalam berupaya memahami materi yang harus dikuasainya. Ilmu yang dikuasai siswa akan lebih bermakna karena hasil pemahamannya sendiri, bukan hasil penghafalan. Peran guru BK dalam mengatasi kesulitan belajar secara daring. Pengumpulan data. Untuk menemukan penyebab kesulitan belajar secara daring yang dialami oleh siswa, para konselor awalnya mempelajari masalah atau studi khusus melalui wawancara dengan orang-orang kemungkinan mengerti aktivitas-aktivitas siswa yang bersangkutan, seperti wali kelas, teman sekelas, dan orang tua. Langkah selanjutnya mendengarkan cerita bagaimana terjadinya kesulitan belajar pada siswa yang bersangkutan dan ditambah dengan menganalisis hasil kerja siswa. Diagnosis. Sesuai dengan data di atas, diagnosis yang dilakukan oleh konselor adalah menentukan berat ringannya tingkat kesulitan belajar yang dialami siswa yang bersangkutan. Penentuan faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar secara daring, baik faktor utama maupun faktor pendukung. Diagnosis yang dilakukan oleh konselor sudah sesuai dengan teori yang digunakan. Dalam menetapkan diagnosis, konselor biasanya meminta bantuan wali kelas atau dari orang tua mengetahui perkembangan belajar siswa yang bersangkutan. Prognosis yang dilakukan oleh konselor adalah penentuan program layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah kesulitan belajar yang dialami. Dalam prognosis, ini jenis layanan yang digunakan adalah jenis layanan yang diyakini maupun mengatasi kesulitan belajar siswa adalah layanan responsif, di mana layanan tersebut dilakukan sesegera mungkin ketika siswa mengalami kendala dalam belajar, sehingga diharapkan mampu dengan cepat mengatasi masalah kesulitan belajar, baik berupa bimbingan belajar individu maupun kelompok. Secara online, dapat melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain serta melibatkan peran orang tua. Treatment berdasarkan data di atas. Treatment yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar secara daring adalah dengan menerapkan konsep layanan responsif. Konselor dalam hal ini, guru BK melakukan bimbingan baik individu maupun kelompok melalui grup WhatsApp dan memanfaatkan aplikasi video Zoom. Setelah mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar, konselor membuat program layanan berupa bagi siswa yang mengalami kesulitan teknologi belajar online, tidak mempunyai peralatan seperti HP, laptop, dan jaringan internet lainnya. Konselor meminta bantuan teman yang berada di rumahnya untuk menyampaikan tugas bagi siswa yang terkendala jaringan internet, dan pihak sekolah memberikan pelonggaran dalam waktu pengumpulan tugas. Bagi siswa yang mengalami kesulitan pemahaman mata pelajaran, konselor berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan terkait tugas dan membuat video yang berisi contoh penyelesaian soal matematika sebelum siswa diberikan tugas. Selain itu, siswa merasa suasana belajar di rumah kurang kondusif. Konselor meminta bantuan kepada orang tua untuk memberikan suasana nyaman saat belajar di rumah dan tetap mengawasi anak-anak saat belajar. Konselor juga memberikan strategi cara belajar efektif secara daring dan memberikan motivasi supaya belajar di rumah tetap menyenangkan. Evaluasi pada tahap evaluasi ini konselor tidak bekerja secara sendiri, akan tetapi bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain.
Apabila treatment yang sudah dilakukan berjalan efektif atau tidak berdasarkan penelitian dilakukan bahwa layanan responsif berjalan lancar dan siswa mampu mengikuti proses pembelajaran secara daring dan menyenangkan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.